Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 19042161. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik Sosial. Nah, di sini kita langsung saja pada soal nomor 1. Berikut adalah data jumlah kunjungan nasabah selama 50 hari pada Bank Syariah. Berikut data-datanya. Dan kita akan menentukan nilai rata-rata dari jumlah pengunjung beserta dengan grafik, tabel, atau diagramnya. Langsung saja ke SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Kemudian pada variable view, pada name, di sini kita tulis X. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan align-nya kita ubah menjadi rata tengah. Selanjutnya ke data view. Di data view, sudah didapatkan variabel X, kemudian kembali ke tabel tadi, dan kita copy datanya satu persatu ke SPSS. Paste, kemudian copy lagi, salin semua datanya hingga selesai. Nah, datanya sudah selesai sebanyak 50 data. Kemudian pada Analyze, tekan deskriptif statistik dan frekuensi. Kemudian variabel X kita pindahkan ke kolom di sebelahnya. Kemudian ambil statistik dan centang min. Kemudian continue. Kemudian pada charts, kita juga akan memerlukan histogramnya, kemudian show normal curve on histogram, dan continue. Kemudian, oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan data-datanya. Kemudian kita akan lihat bahwa min atau nilai rata-ratanya adalah 61,80. Selanjutnya yaitu pada kita juga sudah mendapatkan grafik histogramnya. Nah, di sini kita temukan juga data bahwa ada sebanyak 50 data. Kemudian min-nya yaitu 61,8 atau nilai rata-ratanya adalah 61,8. Selanjutnya yaitu pada soal nomor 2. Di sini kita akan menentukan hubungan antara kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah menggunakan teknik uji korelasi berganda dari data berikut ini. Di sini sudah ada data-datanya, kemudian juga sudah ada keterangan nilai signifikan C yang kecil dari 0,05 berarti berhubungan. Terdapat hubungan antara kualitas pelayanan dengan citra perusahaan. Kemudian nilai signifikansi besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan antara variabel X dengan Y. Kemudian untuk menghitung derajat hubungannya juga dapat kita tentukan nanti setelah datanya didapatkan. Nah, langsung saja ke SPSS. Kemudian di sini pada name, pada variable view, kita tulis di sini X1, kemudian X2, dan Y. Kemudian pada desimalnya kita ubah menjadi 0. Ubah menjadi 0 semuanya. 0. Kemudian pada ratanya kita ubah menjadi rata tengah saja.
Nah, berikutnya pada data view, di sini sudah ada variabel X1, X2, dan Y. Kemudian kembali ke tabel, dan kita salin datanya satu per satu. Bisa kita salin secara keseluruhan saja, langsung saja secara keseluruhan. Kemudian copy, dan salin ke kolom. Berikutnya yaitu pada analyze, kita pilih regression, dan kemudian linear. Berikutnya yaitu variabel X1 dan X2, kita pindahkan ke variabel independen. Selanjutnya yaitu variabel Y kita pindahkan ke dependen. Kemudian pilih statistik dan R-square change. Kita centang dan continue. Kemudian oke. Sudah kita dapatkan data-datanya. Ditemukan bahwa signifikansi dari nilai tadi adalah 0,000. Artinya yaitu ketika nilai 0,000 kecil dari 0,05, artinya terdapat hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kemudian untuk mencari derajat hubungannya, tadi kita temukan bahwa nilainya adalah 0,917. Kemudian kita lihat rentang pada derajat hubungan tadi pada data. Ditemukan bahwa derajat hubungannya berada pada rentang 0,81 sampai 1, yaitu bisa dikatakan sempurna. Berikutnya yaitu soal nomor 3, kita akan menentukan uji regresi linear sederhana dari data-data berikut, di mana kita akan mencari apakah terdapat hubungan antara pendidikan dengan kinerja. Nah, di sini kita akan ke SPSS. Kemudian pada variable view, name, di sini X dan juga Y. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan align-nya kita ubah menjadi rata tengah. Dan pelabelan, di mana X yaitu pendidikan dan Y adalah kinerja. Kita akan mencari apakah terdapat pengaruh antara pendidikan dengan kinerja. Sudah ada variabel X dan juga variabel Y. Kemudian kembali ke data tadi dan kita salin datanya ke SPSS. Copy, kemudian paste. Nah, datanya sudah tersalin semua. Berikutnya kita akan mencari analyze. Kemudian ke regression dan linear. Kemudian variabel X atau pendidikan kita pindahkan ke variabel independen dan kinerja ke dependen. Kemudian oke. Nah, sudah didapatkan data-datanya, ditemukan bahwa nilai dari signifikansi dan R juga ditemukan di sini. Nilai dari signifikansi adalah 0,030. Atau pada koefisiennya yaitu 0,03. Nilai signifikansi. Kemudian kita akan mengetahui apakah terdapat
pengaruh antara pendidikan dengan kinerja, yaitu bahwa 0,03 kecil daripada 0,05. Artinya bahwa terdapat hubungan yang erat, terdapat pengaruh antara pendidikan dengan kinerja. Selanjutnya yaitu pada soal nomor 4, kita akan menentukan uji regresi linear berganda dari data berikut, di mana kita akan mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Dengan menggunakan uji T, yaitu untuk mengetahui apakah salah satu dari variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, dan T-tabel sudah ditemukan yaitu 2,262. Kemudian melalui uji F, yaitu apakah X1 dan X2 berhubungan dengan Y atau berpengaruh. Kemudian F-tabelnya didapatkan yaitu 4,10. Kemudian HO-nya atau hipotesis satunya yaitu terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Y, dan hipotesis 2-nya terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y. Kemudian hipotesis 3-nya terdapat pengaruh simultan antara X1 dan X2 terhadap Y. Langsung saja ke data SPSS, aplikasi SPSS. Kita ke variable view, kemudian name. Di sini kita tulis X1, X2, X3, Y. Kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan labelnya yang X1 kita beri motivasi, kemudian X2-nya kontrol, dan Y-nya kinerja. Kita ubah menjadi rata tengah semua. Dan measure-nya kita ubah jadi scale. Kemudian kita ke data view. Dari data view, sudah kita dapatkan variabel X1, X2, dan Y. Kita akan kembali ke tabel. Kemudian salin data-data yang sudah ada. Salin secara keseluruhan. Kemudian copy dan paste. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Selanjutnya kita tekan analyze untuk mencari, kemudian regression, lanjut ke linear. Di sini variabel Y kita ubah menjadi dependent, kemudian variabel X kita ubah menjadi independent, X1 dan X2. Kemudian OK. Nah, kita sudah dapatkan data-datanya. Di sini ditemukan data bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. Artinya terdapat hubungan antara X1, X2 terhadap Y. Kita sudah melakukan uji F-nya, di mana F juga besar daripada F-tabel, daripada F hitung lebih besar daripada F-tabel, di mana F-tabelnya adalah 4,10. Artinya bahwa X1 dan X2 saling mempengaruhi terhadap Y. Kemudian terbukti bahwa hipotesis 3. Kemudian kita melakukan uji T untuk mencari apakah salah satu dari variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, di sini kita dapatkan bahwa variabel X1 nilai T hitungnya adalah 0,894. Sedangkan T-tabelnya adalah 2,262. Artinya, motivasi saja tidak berhubungan dengan variabel Y. Kemudian untuk variabel kontrol, kita temukan datanya yaitu 3,567. Dan lebih besar daripada T-tabel. Artinya yaitu terdapat hubungan antara kontrol terhadap kinerja. Selanjutnya yaitu soal nomor 5, yaitu kita akan mencari uji t-test.
yaitu yang pertama adalah one sample t-test. Berikut ini 10 data rata-rata ketahanan siswa belajar online selama pandemi. Peneliti menduga siswa mampu belajar online selama 10 jam dalam sehari. Nah, berikut data-datanya, yaitu rata-rata kemampuan siswa dalam belajar. Nah, H0-nya itu ketahanan siswa belajar online sama dengan 10 jam dalam sehari, sedangkan HA-nya ketahanan siswa belajar online tidak sama dengan 10 jam dalam sehari. T-tabelnya yaitu 2,262. Kita akan ke SPSS, kemudian pada variable Q, di sini kita tulis ketahanan siswa dengan desimalnya adalah 2 karena tadi ada 2 angka di belakang koma. Kemudian kita ubah labelnya jadi ketahanan siswa dalam belajar. Ketahanan siswa dalam belajar. Kemudian kembali ke data view. Sudah didapatkan bahwa ketahanan siswa variabel ketahanan. Kemudian kita copy data yang sudah ada pada tabel ke SPSS. Paste. Nah, sudah dapatkan data-datanya. Kemudian untuk mencari one sample t-test, kita tekan analyze. Kemudian ke compare means one sample t-test. Nah, di sini kita pindahkan variabelnya ke kolom yang di kanan, yaitu test variable. Kemudian, test values-nya kita masukkan 10, karena tadi sudah ada data 10 sebagai hipotesis awal, yaitu 10 jam. Kemudian, Nah, didapatkan datanya bahwa ditemukan signifikansi two-tilet yaitu 0,996. Artinya nilainya lebih besar dari 0,05. Bahwa terdapat rata-rata sampel yang diteliti ternyata berpengaruh. Ternyata signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan akhirnya yaitu HO diterima, yaitu ketahanan siswa belajar online sama dengan 10 jam. Dan kita bandingkan juga dengan t-tabelnya bahwa t-hitungnya lebih besar dari t-tabel, sehingga HO diterima. Lebih kecil daripada t-tabel, sehingga HO diterima. Artinya yaitu ketahanan siswa belajar adalah sama dengan 10 jam dalam sehari. Berikutnya yaitu two sample t-test. Two sample t-test yaitu kita akan ada data kunjungan nasabah yang datang ke bank. Kita akan mencari data, membandingkan dua data yang saling berpasangan. Rata-rata data yang berpasangan. Nah, di sini kita akan sudah dapatkan H0-nya itu rata-rata kunjungan nasabah sebelum pandemi sama dengan rata-rata kunjungan nasabah ketika pandemi. Kemudian rata-rata kunjungan nasabah sebelum pandemi tidak sama dengan rata-rata kunjungan nasabah ketika pandemi. Kita ke SPSS, kemudian variable view, dan namanya, name, kita tulis di sini. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Pada desimal kita ubah menjadi 0. Dan pada labelnya kita ubah secara lengkap, yaitu sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Dan ratanya rata tengah. Kemudian ke data view.
Sudah ada variabel sebelum dan sesudah. Selanjutnya kita salin data dari tabel, copy, kemudian paste. Nah, sudah dapatkan data-datanya, sudah tersalin. Selanjutnya kita akan mencari toSample t-test. Analyze, kemudian compare means. Lanjut ke paired sample t-test. Nah, kita pindahkan variabelnya. Sebelum pandemi pindahkan dan sesudah pandemi juga kita pindahkan. Kemudian oke. Nah, ditemukan data-datanya bahwa nilai dari signifikansi two-tiled yaitu 0,023, artinya yaitu 0,023 lebih kecil daripada 0,05, berarti bahwa terdapat hubungan yang terdapat perbedaan antara variabel X sebelum dan sesudah. Kita akan mencari uji chi-square, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dengan kolom. Hubungan di antara keduanya. Di sini kita dapatkan data antara jenis kelamin dan juga pekerjaan. Langsung ke SPSS, kemudian variable view. Name di sini kita ubah menjadi jenis kelamin atau JK. Kemudian kita ubah labelnya jadi jenis kelamin dan pekerjaan. Kita juga ubah labelnya. Kemudian ke data view sudah ada variabel JK dan pekerjaan. Kemudian kita ke data tadi dan salin kode. Kita salin kodenya. Kemudian copy dan paste. Selanjutnya pada pekerjaan kita juga salin kodenya. Copy dan paste. Nah, datanya sudah tersalin, kemudian kembali ke variable view. Di sini kita akan mengubah nilainya, value-nya, 1 untuk perempuan, kemudian kita tekan add, 2 untuk laki-laki, dan add, kemudian oke. Kemudian pada pekerjaan kita juga ubah value-nya, 1 untuk guru, kemudian add, kedua untuk polisi, add, dan yang ketiga untuk TNI, keempat untuk dosen, kemudian add, dan oke. Kemudian kembali ke data view, dan di sini sudah berubah data-datanya, kemudian ke analyze, kemudian descriptive statistic, dan cross tabs. Nah, di sini jenis kelamin kita pindahkan ke kolom row dan pekerjaan kita pindahkan ke kolom. Kemudian statistik centang chi-square. Kemudian continue dan oke. Nah, sudah ditemukan data-datanya bahwa persen chi-square yaitu 0,541. Artinya tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pekerjaan, yaitu 0,541 ini lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan juga pekerjaan.